Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang sebelumnya. Summa akhadtu fi bayani muta'allaqi khitabil wad'i min sababin wa ghairihi. Kemudian saya melanjutkan di dalam menerangkan yang digantungi oleh khitab wad'i yang berupa sabab dan selainnya. Nanti selainnya itu maksudnya adalah syarat, mane, sah, fasid, azimah, dan rukhsah. Fakultu, maka saya berkata, Imam Zakaria Al-Ansari, wasababu asyar'iyyu huna wasfun. Sabab secara syariat di sini adalah sabab secara syariat, maksudnya di bab ini adalah wasfun, sifat. Wujudiyun yang wujud, atau adamiyun atau yang adam, sifat yang wujud atau sifat yang tidak ada, yang adam. Zohirun yang zohir, mundobitun yang zohirun yang jelas, mundobitun yang mundobit. Mundobit itu terukur. Mu'arifun yang memberitahu lil hukmi kepada hukum. Jadi sebab syariat itu adalah wasf. Wasfun ini adalah sifat, baik sifatnya wujudi. Sifat wujudi seperti sifat yang terlihat, seperti halnya mabuk, iskar atau mabuk itu sifat yang terlihat, yang menjadi sebab pada hukum haramnya minum khamr. Atau sifat yang adami, sifat yang tidak terlihat, seperti halnya tidak wajibnya sholat bagi orang yang belum balik, bagi bocah yang belum balik. Adamul buluk ini sifat yang adami, sifat yang tidak ada balik. Zohirun, sabab adalah sifat yang zohir. Kita kasih contoh iskar ini lah. Iskar itu mabuk ini sifat yang zohir. Artinya zohir itu sifatnya itu terdapat dalam satu hukum yang bisa dinalar oleh manusia, yang jelas. Seperti tadi, mabuk ini bisa dinalar oleh manusia. Ini terdapat di dalam hukum haramnya minum khamr. Mundobitun itu terukur. Artinya terukur itu bisa bisa diberlakukan untuk semua orang. Nanti ada yang wasaf yang tidak mundobit, seperti halnya masyakoh di dalam safar. Masyakoh ini kan beda orang, beda masyakoh. Seperti halnya sukarela di dalam jual beli, itu beda orang juga beda ridonya, beda sukarelanya. Itu tidak mundobit kalau itu. Jadi sabab itu harus mundobit. Mu'arifun lil hukmi, yang memberitahukan hukum, yang menjadi lantaran bahwa ada hukum syar'i secara syariat. La mu'athirun fihi, tidak wasaf yang memberikan dampak di dalam hukum dengan wasaf itu sendiri. Jadi yang dimaksud sabab secara syariat itu bukan wasaf yang memberikan, la wasfun, bukan wasaf yang memberikan dampak secara langsung dengan zatnya wasaf itu sendiri. Ini pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sabab ini nanti ada di dalam bab ilat juga, di bab akhir ini, bahwa ilat menurut Mu'tazilah itu adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum dengan zatnya itu sendiri, bukan karena Allah. Jadi memang yang menyebabkan hukum itu disyariatkan itu adalah sifat itu, bukan syarak. Syarak yang mengikuti ilat itu,
Karena di dalam ilat itu kalau prinsipnya Mu'tazilah ada mafsadah, ada maslahah. Jadi akal itu mengikuti mafsadah dan maslahah. Kalau itu maslahah, akal itu bisa menemukan mafsadah dan maslahah. Maslahah dan mafsadah itu bisa ditemukan oleh akal. Berarti secara akli saja sudah bisa diketahui bahwa uh, sifat atau wasofnya itu bisa mempengaruhi kepada hukum secara langsung. Mu'assirun fihi bidati au biiznillah, atau menurut pendapat lain bukan ini juga wasof yang mempengaruhi dengan izin Allah. Wasofnya mempengaruhi menimbulkan hukum tapi atas izin Allah. Au ba'itsun alaihi, atau wasof yang mendorong kepada hukum itu. Jadi bukan tiga-tiganya ini ya. Wasof itu wasfun dohirun mundabitun ma'arifun hukmi, bukan mu'assirun fihi bidatih, bukan mu'assirun fihi biiznillah, bukan au ba'itsun alaihi. Kama qala bikullin qailun, seperti halnya yang diucapkan oleh qail masing-masing. Bikullin, kullin ini bisa masuk mu'assir, bidatih, biiznillah, ba'itsun alaih. Seperti halnya diucapkan masing-masing oleh orang yang mengucapkan. Kama sayati bayanuha fi ma'nal ilat, seperti halnya keterangan yang akan datang di dalam pemaknaan ilat. Ini di bab ilat nanti ya. Wa hadza ta'rifu mubayyinun li mafhumis sababi. Dan ta'rif ini yang atas ini, yang wasfun dhahirun mundabitun mu'arifun, ini menjelaskan pada mafhumnya sabab. Mafhumnya sabab maksudnya adalah yang difaham dari sabab itu, definisinya sabab secara hakiki. Wabihi, dan dengan definisi ini, ta'rif ini, arrofa al-musannaf fi syarhil mukhtasar. Musannaf memberikan ta'rif ini dalam syarah mukhtasar, seperti halnya Imam Amidi. Wa arrofahu fil asli, dan pemilik kitab asal menta'rifkannya bima yubayyinu khosotahu, dengan sesuatu yang menjelaskan pada kekhususannya sabab. Khususannya sabab berarti apa? Karakteristik sabab. Nanti kalau di kitab asal itu, ya di dalam kitab asal itu bisa dilihat bahwa yang dimaksud dengan sabab itu adalah sesuatu yang digantungkan, al-mudhof. Kalau nggak salah ya, al-mudhof, sesuatu yang agak lupa ya. Sesuatu ya ini, ma yudhofu al-hukmu ilaihi, sesuatu yang hukum itu disandarkan kepadanya karena ada ketergantungan. Jadi karakteristik sabab itu adalah dia ada ketergantungan dengan hukum. Nah, ini definisinya dengan ini adalah definisi dengan kekhususian sabab, bukan definisi mafhumnya sabab, hakikatnya sabab. Semoga bisa dimengerti ya. Walidzalika adaltu anhu ilal awal. Dan karena alasan seperti itu, karena alasan menjelaskan khosohnya, saya Imam Zakaria Al-Ansari berpindah dari itu kepada ta'rif yang awal. Ta'rif yang awal itu artinya yang tadi, wasfun dhahirun mundabitun hukmi. Wal mu'abbar anhu nabi sabab huwa al mu'abbar anhu fil qiyasi bil illah. Yang diungkapkan di sini dengan ta'rifnya sabab itu adalah yang diungkapkan di dalam bab qiyas dengan ta'rifnya ilat. Jadi nanti ada kesamaan di sini. Dalam pengertian sabab ini adalah pengertian ilat, definisinya pengertian ilat ini sama dengan definisinya pengertian sabab ini sama dengan definisinya pengertian ilat. Kazina liwujubil jildi, seperti halnya zina yang mewajibkan liwujubil jildi, yang mewajibkan dijilid, dirajam. Dan tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya zuhur, dan mabuk menjadi sebab haramnya khamr. Waman qala, siapa yang berkata, adapun orang yang berkata, la yusamma al-waqtu as-sabibi kazawal illatan nadhara ila ishtiratil munasabah fil illah. Barang siapa yang mengatakan
waktu as-sababi, waktu yang menjadi sebab tidak dinamakan ilat seperti halnya zawal. Jadi ada sabab waktu, ada sabab yang ghairu waktu. Sabab yang waktu ini tidak bisa disebut ilat. Tadi kan disampaikan bahwa sabab definisinya itu sama dengan bab ilat nanti. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa sabab yang waktu yang sabab ini tidak bisa disebut ilat. Ini yang mengatakan seperti itu melihat bahwa disyaratkannya munasabah di dalam ilat. Jadi yang berkata seperti itu, waktu sababi tidak bisa dikatakan ilat, itu mereka orang itu menyaratkan ada munasabah fil ilat. Artinya ada hubungannya, seperti halnya dijilid. Kenapa orang itu dihukum? Karena dia berzina. Kenapa orang itu dihukumi haram minum khamr? Karena itu memabukkan. Ada hubungannya. Tapi kalau kenapa sholat duhur itu wajib? Karena tergelincirnya matahari. Nah, ini kan tidak ada munasabah. Karena tidak ada munasabah seperti itu, tidak bisa disebut ilat. Bisa disebut dengan sabab, tapi tidak bisa disebut ilat. Wa sayati annaha la yushtaratu fiha. Dan akan datang keterangan bahwasannya munasabah itu tidak disyaratkan di dalam ilat. Bina'an ala anhal mu'arif wa huwa al-haq. Dengan dasar bahwa sesungguhnya ilat itu adalah yang memberitahu hukum. Ilat itu bina'an ala annaha, ya. Ilat itu memberi tahu hukum, dan itu adalah pendapat yang benar. Wa huwa al-haqqu. Wa kharaja bi mu'arrifil hukmi al-mani'u. Terkecuali dari mu'arriful hukmi adalah al-mani'. Karena mane nanti adalah mu'arifun naqidul hukm yang beritahukan kepada hukum yang sebaliknya. Wasati, dan keterangan itu akan datang. Wallahu a'lam bishawab.